Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Azra Syafira Salita selaku apoteker penanggung jawab di Farmasi Puskesmas Jalan Dimas. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah ketemu sama saya waktu penyerahan. Nah, di sini saya mau ngasih sedikit edukasi ya atau penyuluhan tentang antimikroba atau antibiotik, yaitu judulnya lawan resistensi antimikroba ABC 4T. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar antimikroba atau antibiotik? Ya, udah pernah menggunakan? Udah sampai habis atau enggak? Sampai habis, alhamdulillah. Ya, jadi saya kasih tahu dulu di sini pengertian antimikroba itu apa. Antimikroba itu adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau mengatasi infeksi mikroba dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba yang ada di dalam tubuh. Nah, antimikroba itu ada 4, antibakteri, antivirus, anti jamur, dan juga antiparasit. Nah, itu sedikit informasi tentang antimikroba. Sekarang kita masuk ke ABC. Yang pertama itu A, apa sih resistensi mikroba? Resistensi antimikroba itu berkurangnya kemampuan antimikroba untuk membunuh atau menghambat perkembangan mikroba, yaitu bakteri, virus, jamur, dan parasit yang bisa menyebabkan penyakit. Atau biasa kita lebih gampangnya buat ingat itu resistensi adalah kebal ya. Jadi kekebalan si bakteri di dalam tubuh terhadap antimikroba yang diberikan. Jadi ibarat kata bakterinya tuh kalau dikasih antimikroba yang harusnya dia mati, ini dia malah berteman. Jadi dia lebih kuat di dalam tubuh. Jadi kita jadi lebih susah buat sembuh. Gitu ya. Nah, kemudian yang B, apa sih bahaya resistensi antimikroba? Penyakit yang disebabkan karena mikroba yang resisten akan memicu penggunaan antimikroba dengan dosis yang lebih tinggi atau membutuhkan antimikroba baru, sehingga sangat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan berdampak pada kualitas kesehatan. Maksudnya gimana? Jadi misal Bapak Ibu ada yang terkena infeksi terus dapat antimikroba, sementara Bapak Ibu udah kena resisten antibiotik A. Nanti pas sakit dikasih antibiotik A itu, ibu susah buat sembuhnya. Jadi gimana caranya biar sembuh? Bisa jadi dosisnya ditingkatin. Harusnya cuma 2 kali sehari jadi 3 kali sehari. Harusnya yang 100 mg doang jadi naik jadi 200 mg. Atau bisa juga yang tadinya cuma yang bisa disembuhin pakai 1 antibiotik, ini harus 2 atau bahkan 3 kayak gitu. Itu bahayanya. Kemudian yang ketiga itu C, cara mikroba menjadi resisten. Sebenarnya mikroba ini memang secara alamiah akan bermutasi dan akan resisten dengan sendirinya. Tapi ada juga hal-hal yang mempengaruhi si mikroba ini lebih gampang buat menjadi resisten. Apa aja faktor-faktornya? Itu tadi ketidakdisiplinan dalam mengkonsumsi antibiotik. Seperti beli antibiotik sendiri nih ke apotik, karena sebelumnya sakit demam ini dikasih antibiotik sembuh kok, besok-besok demam lagi langsung antibiotik. Itu salah satu penyebabnya. Atau dapat antibiotik 3 kali sehari untuk 5 hari, pas hari ketiga udah nggak diminum. Itu juga jadi faktor buat menyebabkan resistensi itu. Kayak gitu ya. Nah, kan sekarang udah tahu resistensi itu apa, bahayanya apa, gimana cara kerjanya. Sekarang saya kasih tahu gimana caranya buat mencegah resistensi itu. Dengan cara lawan resistensi antimikroba dengan 4T. Apa 4T itu? T yang pertama, tidak membeli antimikroba tanpa resep dokter. Kayak yang tadi saya bilang, sebenarnya ini contoh antibiotik. Ini udah ada sebenarnya harus dengan resep dokter. Jadi kalau ibu beli ini tanpa resep dokter sebenarnya itu udah salah. Ya. Kalau misalnya dapat dari tetangga, kemarin anak saya sakit batuk pilek pakai amoxicillin sembuh, ibu beli sendiri, itu jangan ya. Jadi harus berobat dulu ke dokter. Jadi dokter yang tahu ibu harus dapat antibiotik apa kalau memang diperlukan. Gitu. Kemudian yang kedua, teruskan pengobatan dengan antimikroba yang diresepkan. Walaupun udah sembuh, kayak tadi, misal dapat amoxicillin nih buat 5 hari dapat 15 tablet dengan durasi 3 kali sehari. Harus diminumin selama 5 hari.
Jangan di tengah-tengah ngerasa udah sehat, udah nggak ada penyakitnya, nggak diminum, bener. Nah, nanti pas ibu sakit lagi, dapat obat yang sama, itu malah makin susah buat sembuh, karena sih bakterinya itu udah kebal. Iya, kayak gitu. Nah, betul. Kayak gitu ya, itu T yang kedua. Kemudian T yang ketiga, tidak membuang antimikroba rusak atau sisa. Sebenarnya mah kalau antibiotik ini nggak boleh sisa ya, karena kan harus dihabisin. Jadi jangan membuang antimikroba yang rusak atau kadaluarsa. Karena apa? Karena takutnya kalau dibuang nih nanti ada pihak yang tidak bertanggung jawab, kadaluarsanya dihapus, diganti sama yang baru, terus dijual lagi. Takutnya kalau kita, saudara kita yang beli itu obat udah rusak, udah kadaluarsa terus keminum gitu ya. Jadi kalau misalnya ada antibiotik rusak, boleh dibawa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan yang lain biar dimusnahin gitu. Terus yang terakhir, tegur dan laporkan jika mengetahui ada sarana yang menjual antimikroba sembarangan. Kalau ibu atau bapak ke apotik terus nemuin ada orang lain lagi beli antibiotik bebas, itu mohon ditegur aja, bapak ibu sebenarnya nggak boleh beli antibiotik bebas. Kemarin saya nemuin warung di dekat rumah itu ngejual amoxicillin ibu. Saya langsung bilang, ibu emangnya nerima resep di sini? Ini harus diambil, jangan ditaruh di sini, kasih aja ke puskesmas buat dibuang. Saya langsung kasih gitu. Nanti kalau nemuin apotik yang jual bebas kayak gini, boleh lapor ke sini, nanti kita lakukan pembinaan. Gitu. Ya, jadi itu saja mungkin edukasi atau penyuluhan sedikit dari saya. Semoga dari penyuluhan ini semakin bijak dalam menggunakan antibiotik ya. Antibiotik itu harus dihabisin dan jangan beli-beli bebas antibiotik. Kalau demam sehari 2 hari jangan langsung minum antibiotik ya. Berobat dulu, kalau mungkin lebih dari 3 hari 4 hari pasti kan ada pemeriksaan lebih buat penggunaan antibiotik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.